Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat dan para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan juga nikmat hujan yang sekarang sedang turun. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini adalah hujan yang mendatangkan kebaikan, bukan hujan yang mendatangkan bencana. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap terjemah dari kitab Al-Adabul Mufrad, yang kita sudah sampai kepada bab nomor 186, mencela nasab. Bab 186, mencela nasab. Hadis nomor 395. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Abu Asim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syu'batani la tatrukuhuma ummati. Dua hal yang tidak ditinggalkan oleh umatku, kata Nabi. An-niyahatu wa ta'nu fil ansab, yaitu meratap saat kematian dan mencela nasab. Hadis ini isnadnya hasan, ya. Dan sebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal pada manusia yang merupakan kekufuran. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratap saat kematian dan mencela nasab. Ya. Baik. Adapun penjelasan kata an-niyahah, maknanya menangisi orang yang meninggal dengan teriakan-teriakan, ratapan dan ketidaktabahan. Kalau sekedar menangis biasa, mengeluarkan air mata, ini adalah tidak mengapa, masih dalam batas kewajaran. Ya, bahkan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tatkala putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Dan ini adalah sebuah hal yang manusiawi sekali, ya. Tatkala seseorang ditinggal pergi oleh salah satu kerabatnya, misalkan meninggal dunia, maka dia sedih dan menangis. Tetapi tangisan ini tidak berlebihan, ya. Tidak sampai kemudian masuk ke dalam ratapan dengan teriakan-teriakan, ya, menunjukkan dia ketidaktabahannya dan bahkan seakan-akan menggugat takdir, ya. Baik. Kemudian at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, yaitu menyebut-nyebut aib nasab orang-orang tertentu dengan tujuan merendahkan nenek moyang mereka dan mengunggul-unggulkan nasabnya sendiri. Nah, dua hal ini masih ada pada umat Islam, sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyaha wa ta'nu fil ansab. Ya, dua hal yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yaitu meratap saat kematian dan mencela nasab. Dan kedua-duanya ini adalah perilaku jahiliyah, ya, yang masih ada sampai saat ini. Semoga Allah menjaga kita dari dua hal ini.
Adapun kandungan hadis, yang pertama larangan yang amat berat dalam hal mencela nasab dan meratapi kematian. Yang kedua, dua hal di atas, mencela nasab dan meratapi kematian, adalah perbuatan orang-orang kafir dan akhlak jahiliyah. Maka kita harus menjauhkan diri dari akhlak jahiliyah, dari perbuatan orang-orang kafir. Ya. Jangan sampai seorang muslim tasyabbuh, ya, menyerupai ya mereka orang-orang kafir. Baik. Khususnya dalam dua hal tersebut. Kemudian bab 187. Cinta seseorang kepada kaumnya. Hadis nomor 396. Zakaria mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Hakam bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abbad Ar-Ramli mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddatsatni imra'atun, seorang wanita yang biasa dipanggil Fusailah. Ini yuqalu laha Fusailah. Seorang wanita yang biasa dipanggil Fusailah mengabarkan kepadaku. Qalat, ia berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, aminal asabiyah, apakah termasuk fanatisme golongan, an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala dhulmin, apabila seseorang membela kaumnya di atas kezaliman. Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Namun hadis ini disebutkan dhaif, ya. Karena Abbad Ar-Ramli dhaif dan Fusailah tidak dikenal. Kandungan hadis ini bahwa mencintai suatu kaum tidak termasuk asobiyah atau fanatisme golongan. Namun yang dimaksud dengan asobiyah atau fanatisme golongan adalah membela dan membantu suatu kaum yang zalim. Membela dan membantu suatu kaum yang zalim dengan mendukung kezaliman mereka. Ya. Adapun sekedar mencintai suatu kaum, maka ini tidak termasuk asobiyah. Bab 188, mendiamkan seseorang. Hadis nomor 397. Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais mengabarkan kepadaku, ia berkata, Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Auf bin Al-Haris bin At-Tufail. Ia adalah anak saudara laki-laki Aisyah dari ibunya. Anna Aisyata radhiyallahu anha haddatsat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan anna Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Az-Zubair pernah mengatakan suatu pembelian atau pemberian oleh Aisyah untuknya. Apa perkataannya? Wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, kata Ibnu Zubair, hendaknya Aisyah berhenti atau aku akan cegah ia. Faqalat ahuwa qala hadha. Aisyah lalu bertanya, benarkah ia Ibnu Zubair mengucapkan demikian? Qalu na'am. Mereka menjawab benar. Qalat Aisyah, fahuwa lillahi nadrun
an la ukallim ibn Zubair kalimatan abadan. Aisyah lalu berkata, demi Allah, aku bernazar tidak akan berbicara sepatah kata pun dengannya selamanya, yaitu dengan Ibnu Zubair. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirina hina talat hijratuha iyyahu. Ibnu Zubair lalu meminta maaf melalui orang-orang muhajirin, manakala Aisyah telah lama mendiamkannya. Faqalat, wallahi la usyaffi'u fihi ahadan abada. Aisyah lalu menjawab, demi Allah, aku tidak akan memberinya maaf selamanya. Wala uhannisu nadri alladzi nadartu abada. Dan aku sama sekali tidak akan mengkhianati nazarku selamanya. Falamma tala ala ibn Zubair kallamal Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yaghus wa huma min Bani Zuhrah. Ketika hal itu lama terjadi pada Ibnu Zubair, ia kemudian berbicara kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Yaghus. Keduanya berasal dari Bani Zuhrah. Faqala lahuma, maka Ibnu Zubair berkata kepada keduanya, ansyudukuma billahi illa adkhaltumani ala Aisyah. Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah, kalian berdua mempertemukan aku kepada Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tanzura qati'ati. Karena tidak halal baginya, bagi Aisyah, bernadar memutuskan hubungan denganku, kata Ibnu Zubair. Fa'aqbala bihil miswar wa Abdurrahman mustamilaini alaihi bi'ardaitihima. Miswar dan Abdurrahman lalu menghadap kepada Aisyah dengan berselimutkan rida mereka. Dengan berselimutkan rida, pakaian bagian atas. Kalau izar, pakaian bagian bawah. Jadi Miswar dan Abdurrahman kemudian menghadap kepada Aisyah dengan berselimutkan rida mereka. Hatta sta'dana ala Aisyah, faqala assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh. Anadkhulu. Keduanya minta izin kepada Aisyah. Mereka berkata, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh masuk? Faqalat Aisyah, udkhulu. Aisyah lalu menjawab, masuklah kalian. Qala kulluna ya ummal mu'minin. Keduanya bertanya, kami semua wahai ummul mu'minin? Qalat na'am. Aisyah menjawab, ya. Udkhulu kullukum, masuklah kalian semuanya. Wala ta'lamu Aisyah anna ma'ahuma Ibn Zubair. Dan Aisyah tidak tahu kalau ada bersama mereka berdua, yaitu Ibnu Zubair. Falamma dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Tatkala mereka masuk, maka Ibnu Zubair pun masuk dan kemudian masuk ke dalam hijab. Wa'tanaqa Aisyah wa tafiqa yunashiduha yabki. Dan merangkul Aisyah sambil menangis. Wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu. Kemudian Miswar dan Abdurrahman mulai berbicara kepada Aisyah. Yunashidani Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu.
Tetapi ia tidak menjawabnya dan berpaling darinya. Wa yaqulani qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Kemudian keduanya berkata, sungguh engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan tidak bertegur sapa, ya, yang engkau lakukan. Taib. Wa annahu la yahillil rajul an yahjura akhahu fawqa salasi layal. Jadi dua orang tadi mengingatkan kepada Aisyah bahwa sungguhnya Aisyah sudah tahu bahwa hal itu terlarang. Wa annahu la yahillil rajul an yahjura akhahu fawqa salasi layal. Dan sesungguhnya tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Qala falamma aksarut tadhkir wat tahrij, ya. Kemudian si perawi mengatakan, maka tatkala mereka sudah banyak memberikan masukan, ya, dan mengingatkan Aisyah serta mendesaknya, tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Akhirnya Aisyah mulai berbicara dan menangis. Wa taqul, lalu berkata, inni qad nadartu wan nadhru syadid. Sesungguhnya aku telah bernadar dan nadar itu berat. Falam yazalu biha hatta kallamat Ibn Zubair. Ya. Dan keduanya tetap berbicara kepada Aisyah hingga akhirnya ia mulai berbicara kepada Ibnu Az-Zubair. Summa i'taqat binadriha arba'ina raqabah. Ya, karena Aisyah telah berbicara sehingga nadarnya batal. Ya. Kemudian memerdekakan 40 budak untuk pembatalan nadarnya. Setelah Aisyah berbicara dengan Ibnu Zubair, yang berarti dia membatalkan nadarnya. Fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Ya. Kemudian ia ingat setelah memerdekakan 40 budak, ia pun menangis hingga air matanya membasahi kerudungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab bab Al-Hijrah. Di sini ada penjelasan kata la ahjuronna 'alaiha, aku akan benar-benar mencegahnya berbuat, ya, aku akan benar-benar mencegahnya berbuat. La usyafi'u fihi maknanya aku tidak menerima permintaan pertolongan. At-tahrij maknanya menyempitkan ruang gerak dan memojokkannya dalam kesulitan. Taib. Adapun apa yang terkandung dalam hadis, yaitu bolehnya mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari untuk masalah agama. Untuk masalah agama. Al-Khattabi menyebutkan, mendiamkan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, dan siapa saja yang kedudukannya seperti kedudukan mereka, ya, seperti kedudukan seorang ayah dan seorang suami, dalam rangka mendidik, maka ini dibolehkan lebih dari 3 hari. Mendiamkan ini boleh lebih dari 3 hari. Karena Nabi SAW pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Ya. Taib. Maka hendaknya ini menjadikan kita mengambil ibrah pelajaran, ya. Dalam masalah agama, ya, boleh untuk mendiamkan seseorang, misalkan seorang ahlul bid'ah, ya, lebih dari 3 hari. Ya. Taib. Apalagi jika kita sayang kepadanya, dia masih kerabat kita, tetapi dia berusaha menyebarkan bid'ah, kita nasihati ngeyel, ya. Ya sudah, kita doakan, ya, kita berdoa tanpa pengetahuan dia, dan kita boleh untuk menunjukkan sikap mendiamkan dia, bahkan lebih dari 3 hari.
Ini dalam masalah agama. Taib. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia mulai berpikir, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Bab 189, mendiamkan seorang muslim. Hadis nomor 398. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membuang muka, ya, saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalasi layalin, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Adapun penjelasan kata la tabaghadu, yaitu jangan kalian sentuh sebab-sebab permusuhan di antara kalian. Ya. Baik. La tahasadu, janganlah sebagian kalian menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Ini adalah hasad. Ya. Dia senang kalau saudaranya itu kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya. Karena sifat hasad yang ada pada orang ini. Ini sangat berbahaya. Adapun at-tadabur, saling memutus hubungan dan saling memboikot, diambil dari kata an yuwalliyar rajul sahibahu duburahu wa yu'rid anhu biwajhihi. Yaitu seseorang menghadapkan punggungnya kepada temannya dan memalingkan wajahnya. Yaitu saling memutus hubungan. Ya. Taib. Ini adalah hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Bahkan Rasulullah menyuruh agar kita kaum muslimin menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, hamba Allah yang saling mengasihi, ya, sesama muslim. Saling mendoakan, saling mensupport dengan hal yang baik, ya. Bukan malah hasad terhadap muslim lainnya, terhadap apa yang telah dimiliki olehnya. Atau saling memutuskan hubungan, saling boikot, ya. Dan tidak boleh mengambil sebab-sebab permusuhan terjadi di antara kaum muslimin. Kandungan hadis ini yang pertama, larangan bagi kaum muslimin saling bermusuhan dalam masalah-masalah yang bukan karena Allah, masalah dunia, ya, tetapi sekedar mengikuti hawa nafsu, ya. Baik. Yang kedua, larangan hasad dan menginginkan keburukan atas saudaranya serta saling dengki. Mestinya jika ada saudara kita mendapatkan nikmat, ya, misalkan punya kendaraan baru, ya, kita doakan agar berkah kendaraan itu dan kita senang, ya. Baik. Bersikap positif kepada sesama kaum muslimin atas nikmat yang telah dimiliki olehnya. Yang ketiga, larangan memutus hubungan dan mendiamkan lebih dari 3 hari dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara-perkara dunia. Ini tidak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Adapun dalam masalah agama tadi, ya, disebutkan oleh Al-Khattabi boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Sehingga dikatakan di sini, adapun dalam masalah agama dibolehkan lebih dari 3 hari. Dalilnya adalah, ya, kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang. Yaitu dalam perang apa? Perang Tabuk, ya. Nabi SAW memerintahkan para sahabat lainnya untuk mendiamkan mereka bertiga. Karena dikhawatirkan mereka bertiga tidak turut berjihad karena kemunafikan. Ini kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Ya.
Tiga sahabat itu adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini tiga orang sahabat yang Masya Allah berani berkata jujur kepada Rasulullah tatkala Rasulullah pulang dari perang Tabuk. Setelah Rasulullah SAW sholat di masjid, setelah sampai di Madinah, kemudian Rasul bersiap mendengarkan alasan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Sehingga kemudian majulah beberapa orang munafik yang mereka berkata dusta, mengambil-ngambil alasan yang tidak benar. Ya, namun Rasulullah mengambil alasan itu. Adapun urusan kebohongan orang munafik ini diserahkan oleh Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah menghukumi dohirnya saja. Ya, pengakuan mereka orang-orang munafik yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya. Namun ketiga orang sahabat ini, ya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah, mereka mengambil sikap yang pahit, yaitu jujur. Ya, jujur, tidak berdusta. Ya, sehingga mereka harus diboikot sementara oleh Rasulullah dan oleh kaum muslimin. Sampai 50 hari. Ya. Bahkan tatkala hari yang ke-40, ya, waktu itu masih sisa 10 hari, Ka'ab bin Malik disuruh menjauhi istrinya, disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, begitu berat cobaan yang dialami oleh seorang Ka'ab dan juga dua orang sahabat yang lainnya ini. Sehingga istrinya disuruh ke rumah orang tuanya terlebih dahulu, sambil menunggu datangnya wahyu dari Allah tentang apakah, ya, benar ataupun jujur Ka'ab bin Malik dan dua sahabat ini, dan tobat mereka diterima atau bagaimana. Rasul menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada hari ke-50 terjadinya pemboikotan tersebut kepada tiga sahabat ini karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Akhirnya datanglah wahyu, ya, firman Allah dalam surat At-Taubah yang membebaskan atau menunjukkan keterbebasan mereka bertiga, ya, dari sifat kemunafikan, dan tobat mereka bertiga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Maka dari sini Rasulullah SAW memboikot tiga sahabat ini karena tidak ikut serta dalam hal yang sangat penting, yaitu dalam perang Tabuk, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Ya, dengan Romawi. Taib. Dan ini dalam masalah agama, sehingga boikot ini mendiamkan mereka bertiga ini dibolehkan lebih dari 3 hari. Para ulama membolehkan mendiamkan ahlul bid'ah dan mendiamkan para penyuruh kepada hawa nafsu. Ya. Taib. Kemudian hadis nomor 399. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laisi, kemudian Al-Junda'i. Anna Aba Ayyub, bahwa Abu Ayyub Al-Ansari, sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarahu, mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Keduanya bertemu, lalu yang satu menolak ini dan yang satunya menolak itu. Ya, saling berpaling.
Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai memberikan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kandungan hadis. Yang pertama, perintah agar menghilangkan sikap tidak tegur sapa. Ya. Perintah agar menghilangkan sikap tidak tegur sapa, yaitu dengan salam, dengan mengucapkan salam. Maka ini adalah cukup untuk mengakhirinya. Bukti seseorang sudah mengakhiri tidak bertegur sapa, yaitu dengan mengucapkan salam. Dan yang mendahului mengucapkan salam, inilah yang terbaik dari kedua belah pihak. Ya, dari keduanya yang sedang saling mendiamkan tadi. Kedua, keutamaan bahwa orang yang bersegera membuang perselisihan dan menumbuhkan rasa persaudaraan dalam agama, serta mewujudkan persatuan dan kasih sayang dengan cara segera mengucapkan salam. Maka, hal mendiamkan saudara kita lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari, ya, apalagi karena perkara dunia, ini dilarang dalam Islam. Adapun dengan tujuan-tujuan kemaslahatan agama, ya, maka tadi sudah disebutkan dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sehingga ahlul bid'ah itu tidak mengapa didiamkan. Ya. Lebih dari 3 hari. Ya. Taib. Namun kita bisa mendoakan mereka agar mereka juga kembali kepada ajaran agama Allah yang murni dari bid'ah. Hadis nomor 400. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wuhaib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tanafasu, dan janganlah kalian saling bersaing, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Penjelasan kata wala tanafasu, janganlah kalian saling bersaing, yaitu berambisi pada sesuatu dan menguasai hanya untuk dirinya sendiri. Adapun kandungan hadis ini, larangan bersaing mendapatkan pesona dunia dan segala sarananya, dan mendapatkan bagiannya yang banyak. Taib. Berikutnya, hadis nomor 401. Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, ia berkata, Amr mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, an Anasin, dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma tawaddathnani fillahi jalla wa azza au fil Islam fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah ada 2 orang saling mencintai karena Allah jalla wa azza atau karena Islam, kemudian keduanya dipisahkan, melainkan ini sebabnya dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya. Hadis ini sahih li ghairihi. Tayyib. Penjelasan kata tawadda, saling mencintai. Ya. Adapun
kandungan hadis yang pertama, larangan menjadi sebab pertama terputusnya hubungan kasih sayang antara dirinya dengan saudaranya dan menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan dengan sebab suatu dosa yang dilakukan. Maka dosa itu berbahaya. Ya. Bisa mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Bisa memutus hubungan silaturahmi. Ya. Dosa juga bisa mengakibatkan keburukan-keburukan yang lainnya. Ya. Misalkan seorang anak yang tidak berdosa tiba-tiba dia terkena musibah. Itu bisa jadi karena dosa orang tuanya. Lah anak ini belum balik. Belum berdosa, maksudnya dosanya belum dicatatkan gitu. Nah, maka jangan sampai seseorang memutuskan hubungan di antara dua saudara, karena jika ini terjadi, ini pasti ulah salah satu dari keduanya yang telah berbuat dosa, sebagaimana hadis yang barusan kita baca. Adapun kandungan selanjutnya, dorongan agar berlapang dada dan memaafkan kesalahan yang dilakukan temannya untuk pertama kali. Ya. Sehingga panji persatuan dan persaudaraan tetap berkibar. Maka siapa yang berinisiatif untuk berlapang dada memaafkan kesalahan yang dilakukan temannya, ini yang baik. Ya. Bahkan tidak perlu menunggu temannya minta maaf. Ya. Langsung dimaafkan. Kalau perlu dia yang dahulu mengucapkan salam sehingga terjadi apa? Ya, cinta kasih. Ya. Kasih sayang di antara kaum muslimin. Karena menebarkan salam ini ajaib sekali. Ya. Salah satu kunci tumbuhnya kasih sayang di antara kaum muslimin adalah ifsya'us salam, menebarkan salam. Nah. Ya. Kata Nabi, maukah kalian aku kabarkan sebuah hal, jika kalian melakukannya maka akan mencintai di antara kalian. Kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi menebarkan salam ini di antara as-sunan al-mahjurah. Ya, di antara sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka mari kita hidupkan. Ya. Karena dengan menebarkan salam ini akan tumbuh ya rasa saling mencintai di antara kaum muslimin, ya, dan mudah-mudahan dengan sering menebarkan salam Allah melembutkan hati kita terhadap saudara kita sehingga tidak gampang suudzon, tidak mudah terjerumus kepada hasad tatkala saudara kita menerima rizki lebih misalkan, ya, dan juga yang lainnya, ya. Taib. Para akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Taib. Satu hadis lagi insyaallah, yaitu hadis nomor 402. Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Yazid, ia berkata, Mu'adah berkata, Sami'tu Hisham ibn Amir al-Ansari ibn Ammi Anas bin Malik. Aku mendengar Hisham bin Amir al-Ansari sepupu Anas bin Malik, wa kana qutila abuhu yauma Uhud. Ya, ayahnya gugur dalam perang Uhud. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim an yusarima musliman fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa kepada muslim lainnya lebih dari 3 hari. Fa innahuma nakibani 'anil haq madama 'ala siramihima. Karena sesungguhnya keduanya berada dalam keadaan menjauhi kebenaran selama keduanya itu saling tidak bertegur sapa. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan anhu sabquhu bil fai'.
Dan yang pertama kembali bertegur sapa menjadi tebusan atas dosanya, karena ia mendahuluinya bertegur sapa. Wa in mata ala siramihima, jika keduanya meninggal dalam keadaan tidak bertegur sapa, lam yadkhulal jannata jami'an abada, maka keduanya tidak akan masuk surga selamanya. Wa in sallama alaihi fa aba an yaqbal taslimahu wa salamahu radda alaihi malak wa radda alal akhari asyaiton. Jika dia memberi salam kepadanya, namun yang lainnya tidak mau menjawab salam tersebut, maka malaikatlah yang menjawabnya, sedangkan yang lainnya dijawab oleh syaitan. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Ibnu Hibban. Tayyib. Adapun penjelasan katanya, an yusarima musliman, yaitu tidak bertegur sapa kepada seorang muslim. Nakibani anil haq, yaitu menyimpang dari kebenaran. Awalahuma fai'an, yaitu siapa di antara keduanya yang pertama kali menyambung dengan berbuat baik dan mengucapkan salam, sehingga terputus tragedi tidak tegur sapa tadi, dengan salah satu di antara keduanya yang mengawali untuk menyambung kembali dan mengucapkan salam. Adapun as-siram artinya tidak bertegur sapa. Hadis ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, hadis ini menerangkan kerasnya keharaman memutus hubungan dan tidak bertegur sapa. Apalagi jika sampai terjadi kepada kerabat. Ya, ini sangat berbahaya sekali, karena bisa jangan sampai terputusnya hubungan silaturahmi dengan saling mendiamkan. Ini lebih besar lagi dosanya. Yang kedua, memusuhi dan memutus hubungan dengan seorang muslim tanpa sebab yang syar'i dapat menghalangi seseorang masuk surga. Yang ketiga, sikap saling mendiamkan bisa dihilangkan dengan mengucapkan salam dan juga dengan menjawab salam. Maka Masya Allah, salam ini sebuah hal yang mudah, ya, namun efeknya luar biasa. Ya. Sebuah ibadah, amalan yang ringan, ya, walaupun juga sebagian kaum muslimin tidak bisa mengerjakannya kecuali mereka yang diberikan taufik. Namun amalan yang ringan ini efeknya besar. Ya. Baik, maka mari mencoba kita untuk tebar salam kepada kaum muslimin, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Akhwat mengucapkan salam kepada sesama akhwat, ikhwan mengucapkan salam kepada sesama ikhwan. Ya. Mudah-mudahan akan muncul banyak kebaikan setelah itu. Ya. Baik. Ini dulu yang kita sampaikan. Ini yang kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.